very surprised. So many people coming here. So I think this means that Indonesia is still very interesting to watch it, to meet everybody coming here. Maybe I want to describe directly, Pak William, about our discussion this morning. I want to introduce myself first. I'm the honorary chairman of Real Estate Indonesia. We have 6,200 the company in Indonesia. The 1,000 of that is the public company. Yeah. If you see about the Jababeka, Ciputra Group, Lipo, this is our member. I want to introduce first about the scope of work our company is this one. The Real Estate Indonesia is the group of actually the developer. What kind of our business here, especially in housing apartment. Also there. We also develop the commercial area. Ya, saya kira infrastruktur adalah hal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi bukan hanya infrastruktur, maksudnya bukan hanya properti, tapi seluruh sendi-sendi ekonomi itu bisa dibangun di sana. Ya. Seperti yang Sumatera itu kalau sudah terkonektifikasi antara Lampung dengan Aceh, itu banyak hal opportunity yang bisa dikerjakan di sana. Bukan hanya real estate, tapi juga industri-industri yang bisa cukup berkembang di sana. Jadi sehingga Sumatera nanti akan growing ya, secara merata karena terkoneksi dengan dengan sistem transportasi yang lebih baik. Di masa depan mungkin bukan hanya tol, tapi juga mungkin kereta api. Kemudian juga tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 3 manfaat dari terkoneksinya jalan tol di Sumatera. Satu adalah balancing dari distribusi penduduk dan balancing dari distribusi barang-barang dan jasa. Yang kedua itu adalah merupakan opportunity investasi bagi para investor untuk bisa mengakses ke seluruh sumber-sumber yang bisa dijadikan sumber investasi. Yang ketiga adalah bagaimana hasil produksi dari hasil investasi yang di sini bisa disebarkan ke seluruh dunia melalui berbagai port, berbagai pelabuhan yang ada di Sumatera karena semuanya sudah terkoneksi. Itu yang mengenai Sumatera. Untuk yang mengenai Jawa tentu masih banyak beberapa hal tempat yang sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi ya, dengan terkoneksinya tol tersebut ya, seperti kawasan industri Batang, kemudian Kendal. Itu adalah sebagai permulaan dari bagaimana industri-industri di Jawa itu juga masih bisa berkembang, tapi jenis industrinya tentu saja sangat berbeda. Kalau di Sumatera mungkin masih berada pada industri resource base artinya seperti CPO, terus kemudian mungkin mining dan lain-lain. Tapi di Indonesia, maksudnya di Jawa itu lebih mungkin ke high tech, industri, ke jasa, logistik dan lain-lain. Itu yang mungkin bisa diperbedakan. Yang ketiga, infrastruktur yang bisa membangun Indonesia menjadi sebuah kawasan yang tumbuh bersama adalah dengan dibangunnya IKN tersebut. IKN itu adalah framework yang bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, sehingga Kalimantan ini dengan Jawa, dengan Sumatera bisa bertumbuh secara bersama-sama. Tinggal bagaimana konektivitas dari IKN ini kepada kota-kota yang berada di Sumatera itu menjadi PR tersendiri supaya perkembangan dari Kalimantan ini juga bisa menjadi secara bersama dan secara baik. Saya kira semua
infrastruktur harus dibutuhkan di setiap kepulauan ya. Kita belum menyentuh Sulawesi ya. Sulawesi dari Makassar sampai ke Manado, kemudian sampai ke Kendari itu juga perlu terkoneksikan supaya juga Indonesia bertambah lagi, Sulawesi juga maju. Dan kemudian di Nusa Tenggara mungkin bercampur antara jalan dengan laut. Saya kira koneksi-koneksi itu menjadi penting karena apa? Karena tadi bisa menciptakan pertumbuhan yang merata secara ekonomi, secara penduduk, dan bisa mempercepat pertumbuhan itu di seluruh Indonesia secara bersama-sama. Saya kira kita sudah memulai, ya, karena kan memang kan dengan resources yang ada ya, dengan anggaran yang ada, mungkin kita tidak bisa sekaligus mengangkat Indonesia secara keseluruhan, secara bersama. Tapi kan di Papua kan sudah mulai juga kan, mungkin Sulawesi juga akan mulai, gitu ya. Saya kira Sulawesi sudah mulai ada kereta api yang sudah juga dibangun, sistem jaringan tol juga sudah mulai dibangun. Nanti itu mungkin juga akan dilanjutkan sampai ke utara. Saya kira itu kita sudah memulai semuanya sebenarnya. Yang perlu didorong adalah dengan membangun infrastruktur, bagaimana menggali potensi-potensi dari investasinya. Ya, di daerah mana untuk potensi apa, itu harus di-develop gitu. Misalnya saya selalu cerita, misalnya katakan Bengkulu, mereka menginginkan ada hilirisasi dari plantation atau CPO. Nah, itu kan perlu didorong. Terus kemudian di daerah Siak ya, di daerah Riau, itu juga kan mereka mau berpotensi untuk membangun sebuah pelabuhan yang bertaraf internasional yang bisa menjadi bagian komplement dari katakanlah Singapura maupun Malaysia, menjadi pelabuhan yang untuk services, untuk untuk kapal dan lain-lain. Banyak sekali yang sebenarnya bisa kita harapkan dari tumbuhnya infrastruktur yang ada di Indonesia. Port-port di Indonesia perlu dibangun secara lebih baik dan lebih internasional gitu, supaya Indonesia menjadi growing dan semuanya. Semua sudah mulai, saya kira Jawa sudah settle, sudah jelas-jelas. Sumatera sudah kelihatan akan settle. Terus IKN itu juga harus ditambah dengan infrastruktur yang akan menghubungkan ke Palangkaraya dan mungkin ke Pontianak ya, dengan jalan darat gitu kan, tidak lagi menggunakan pesawat-pesawat karena itu akan mempercepat distribusi dari keseimbangan manusia dan barang ya. Sulawesi sudah mulai dari selatan ya, ada kereta api, ada tol juga. Nah, itu mungkin akan lanjut ke sana. Di Papua ya, sekarang Papua menjadi 4, nah, itu juga harus terkoneksi. Saya kira Indonesia berpisah tapi bersatu ya, berpisah secara pulau-pulau, tapi setiap pulau itu harus mempunyai kekuatan sendiri sehingga orang tidak lagi berorientasi kepada Jawa yang sebenarnya sudah resource-nya itu sudah sangat kurang gitu ya. Saya lihat itu yang di mana, yang di Nusa Tenggara, mereka begitu banyak potensi wisata yang sebenarnya itu kan menjadi anchor bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pariwisata itu. Nah, itu kalau dieksplor ya itu akan menjadi dahsyat sekali. Saya kira ada 2 tahap ya. Pertama, sektor industrinya, kawasan industri dibangun. Setelah kawasan industri dibangun, tentu kawasan pendukungnya, fasilitas dan perumahan. Ya, saya kira itu ya. Untuk sektor pariwisata juga, pariwisata tentu hotel, amenities dan atraksinya. Itu juga properti juga. Setelah itu baru adalah kawasan-kawasan perumahannya. Jadi semuanya harus dimulai dengan economic base activities-nya. Nah, economic base activities-nya juga properti. Sehingga setelah economic base activities-nya baru kemudian ke second activities-nya, yaitu perumahan dan seluruh komersial.
question is when we are going in the first time, yeah, to invest. I maybe you interested to some investment. So I think we are the association of Ray will help you, will collaborate with you, yeah, of course, as a friend, yeah, as a business friend, to guide everything that you need, and we connect to almost every single of the ministry that you need to help. I'm very impressed with what Pak Sulaiman was saying on the stage. It was very well received by all the delegates. Congratulations for such an insightful introduction to Indonesia. Thank you for being such a fantastic ambassador of Indonesia to all the Malaysians and Singaporeans right here today.